kesan pertama ketika kamu masuk Malaysia? Imigrasi ya? Imigrasi. Untuk bekerja secara ilegal. Masa sekelas Sasha dikira mau TKW ilegal? Iya, mau TKW ilegal. Jadi kayak, saya shock Oke, banget iya, bener, gitu. bener. Ya ampun. Beras Indonesia kalau diimpor pakai karung, jadi kok tidak nampak. 27 pati gagal di Sungai Besar. Kok lain kali kau suruh nih tekong kau pakai karung nih pati-pati nih, pakai karung, bungkus dalam karung biar tak nampak. Paham? Sekelas artis terkenal di Indonesia itu bisa kena tahan juga di imigrasi Malaysia, guys. Imigrasi Malaysia tidak memandang kamu artis kah, kamu penyanyi kah, kamu siapakah. Kalau kamu tidak lengkap data-datanya kayak gitu ya, guys, untuk melancong ke negara Malaysia, maka kamu kena tahan juga di imigrasi Malaysia, guys. Di sana, bos di Indonesia atau di sini? Kita tak sepatutnya menyalahkan negara mereka ya. Tak sepatutnya kita bercakap, kalau tak ada kerjasama majikan dengan ini, kita tak boleh cakap benda-benda macam tu. Dia orang tak undang kita datang ke negara dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video seorang TikToker ataupun artis TikTok kayak gitu ya, geng, ya, yang sempat kena tahan saat ingin liburan ke negara jiran Malaysia. Waduh, kok bisa ya seorang TikToker kena tahan di imigrasi Malaysia? Apa sih penyebabnya? Dan beberapa video inilah, geng, penyebabnya kenapa banyak orang Indonesia saat liburan ke Malaysia itu kena tahan. Pasti ada sebab dan akibatnya. Pasalnya karena warga kita sendiri yang melanggar undang-undang negara orang kayak gitu ya, geng, ya. Jadi gak usah salahkan imigrasi orang, salahkan juga orang-orang kita yang telah masuk ke negara orang seperti seludum, masuk dengan secara haram, masuk dengan lorong tikus, masuk bukannya yang tak betul-betul. Gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bunda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kalau disuruh milih mau liburan ke Malaysia atau Singapura, sebagai orang Indonesia, kalau saya pribadi ya, ingat ini pendapat pribadi. Saya sih lebih pilih ke Malaysia. Kenapa? Ini ada 5 alasan kenapa saya lebih mending jalan-jalan ke Malaysia dibandingkan dengan ke Singapura. Singapura kecil, Pak. Adalah dari sisi bidet, guys. Jadi ya, di Malaysia hampir di semua tempat toiletnya ada bidet. Kalau di Singapura nggak semuanya, guys, ada bidetnya. Dia nggak tahu bidet apa. Bidet itu kalau kita ke toilet yang buat cebok itu, nah itu namanya bidet ya, selang yang di WC itu ya, itu namanya bidet. Kalau di Malaysia hampir semua tempat sudah ada bidetnya. Oke. Kalau di Singapura itu nggak semuanya, guys, lebih jarang gitu ya. Nomor 2 adalah tentang banyak surau. Nah, saya kan muslim ya kan. Kalau di Malaysia di mana-mana itu sangat mudah menemukan surau. Nah, itu jadi kita lebih nyaman gitu ya kalau misalnya liburan ke Malaysia. Nomor 3, mencari makanan halal itu pilihannya banyak banget dan mudah ditemukan. Nah, itu yang saya rasakan ya kalau berlibur ke Malaysia. Yang nomor 4 adalah biaya hidup, guys. Ya, contoh nih ya, kurs kita nih, beli air mineral di Malaysia RM1, beli air mineral di Singapura $1 Singapura. Tapi kalau dirupiahin $1 Singapura itu, guys, Rp13.000, guys. Sedangkan di Malaysia RM1 itu senilai 4.000. Nah, kenapa saya lebih suka jalan-jalan? Bukan 10.000, Pak. Nah, yang kelima, rupiah, pilihan tempat wisatanya banyak banget ya. Nggak cuma di KL aja di Malaysia, tapi kamu bisa jalan-jalan sampai ke, kalau ke Genting kan di Selangor tuh. Terus kamu kalau mau jauh lagi ada Malacca, atau bisa pilih juga ke
Pulau Pinang gitu ya, jalan-jalan di situ. Itu adalah 5 alasan kenapa Langkawi. saya lebih senang liburan ke Malaysia dibanding ke Singapura. Sekali lagi itu pendapat saya pribadi ya guys. Kesan pertama ketika kamu masuk Malaysia. Imigrasi ya? Imigrasi ya? Iya. Kayak Oh. kemarin tuh kejadian nih Bang pas di imigrasi. Oke. Padahal aku tuh udah style tuh yang paling cakep lah menurut aku. Udah Iya, rapi, udah udah selebritis pakai nih ya. heels, udah selebritis banget kan. Kayak mau ngonten. Ternyata pas nyampe di imigrasi, penampilan itu nggak dinilai. Wow. Mau biasa aja santai banyak duitnya atau mau yang rapi sekalipun semua di atas branded, tetap aja mereka tuh proteknya tuh kuat ternyata. Kamu Karena ketahan? Aku ketahan. Jadi ternyata aku tuh ada simpan tiket untuk hotelnya. Apa Oh. reservasinya? Sekelas Asya gitu loh. Dicurigain. Ketahan gitu ya. Gimana Ketahan. kalau kita mungkin pakai kaos oblong aja Kaos gaya oblong, gitu. celana loose jeans Iya, juga aja. makanya. Semua detail ditanya. Mana tiketnya? Tiket pulang perginya mana? Kan kamu dari oke. Singapura, kamu pulangnya lewat mana? Kamu nginep di hotel mana? Jalan mana? Ditanyain semua. Dan ketahan tuh gara-gara aku nggak nyimpan bukti yang aku mau nginep di hotel mana itu. Alasan dia nahan kamu apa sih? Ya gara-gara tidak ada kejelasan di mana mau nginap, pulang kapan, karena tiket pulangnya belum dibeli nih kemarin. Pulang kapan, karena tiket pulangnya belum dibeli nih kemarin. Pulangnya belum dibeli nih. Oh, itu ya, itu tiket masalahnya, pulang tiket ya. pulang. Oke. Sebenarnya itu memang ada banyak sekali orang kita Indonesia yang masuk ke Malaysia itu menggunakan visa pelancongan ya, visa turis. Kita kan negara ASEAN kan punya fasilitas visa selama 30 hari untuk turis, dan biasanya memang mereka masuk itu untuk bekerja secara ilegal. Oh, Nah, itu salah alasannya ya, satunya guys. itu Ya. tujuan itu mereka untuk protect itu. Oh. Kita kesini tuh bukan Oh. mau Iya, kerja karena gitu ya. tampilan aku udah yang mau on shoot banget nih, Iya, udah on point benar banget gitu. kan. Itu pun masih Dicurigai. Masa sekelas Asya dikira mau TKW Iya, ilegal? mau TKW ilegal jadi kayak, saya shock Oke, banget iya, bener, gitu. bener. Ya ampun. Jadi tips juga buat teman-teman kalau yang mau liburan ke KL, pastiin kamu itu sudah isut tiket pulang pergi, lalu tahu di mana hotel mau menginap, dan transportasi kamu selama di sini. Yang paling baik itu adalah kamu punya kontak driver. Kalau seandainya kamu di sini ketahan, driver masih bisa menjadi penanggung jawab bahwasanya benar kamu di sini adalah untuk jalan-jalan. Inilah perangainya orang Konoha kan. Kalau kalah, dia terus bully fisik. Hei, Pondang. Aduh, tulisannya pun salah. Beras Indonesia kalau diimpor pakai karung, jadi kok tidak nampak. Kau nampak tak nih? Nampak tak? Cobaan seluduk 27 pati gagal di Sungai Besar. Kok lain kali kau suruh nih tekong kau pakai karung nih pati-pati nih, pakai karung, bungkus dalam karung biar tak nampak. Paham? Sebab nih tak dipakaikan karung sebab itu nampak. Kalau kau tak paham tuh pati apa? Pendatang harum tanpa izin. Pendatang harum tanpa izin tanpa izin. Lain kali pakai karung, masukkan dalam karung tuh pati-pati alias maling tuh, masukkan dalam karung. Biar tak nampak. Sebab tak dipakaikan karung nih nampak. Kalau dipakai karung mesti tak nampak. Sekelas artis terkenal di Indonesia itu bisa kena tahan juga di imigrasi Malaysia, guys. Ya, faktornya apa? Faktornya juga warga kita juga kayak gitu ya, guys ya. Imigrasi Malaysia tidak memandang kamu artis kah, kamu penyanyi kah, kamu siapa kah. Kalau kamu tidak lengkap data-datanya kayak gitu ya, kayak untuk melancong ke negara Malaysia, maka kamu kena tahan juga di imigrasi Malaysia, guys. Jadi harus berlengkap ya, guys ya. Karena kenapa imigrasi Malaysia sangat ketat kepada warga Indonesia, kepada bukan cuma warga Indonesia saja ya, Bangladesh, Myanmar, Pakistan itu juga sangat ketat. Namun yang paling ketat ini adalah kepada warga Indonesia, karena banyaknya warga Indonesia yang ingin melancong ke sana kayak gitu ya, guys ya, ingin melancong ke sana. Terus mereka bukan melancong, namun mereka niatnya untuk bekerja kayak gitu, tidak seperti calling visa ataupun ikut PT ataupun ikut
ya ikut PT lah kayak gitu, ikut permit lah pokoknya kayak itu, calling visa lah istilahnya kayak gitu ya guys ya. Makanya banyak warga kita yang banyak tertahan, bukan cuma artis TikTok saja kayak bahkan juga influencer-influencer terkenal juga di Indonesia kalau tidak melengkapi surat-surat ataupun aturan yang ditetapkan oleh negara Malaysia maka kena tahan juga oleh imigrasi Malaysia kayak gitu ya guys ya. Oke, kita apa namanya guys ya? Kita akan mengereaksi beberapa video lagi yang menarik buat kalian simak biar kalian paham kenapa sih alasannya kok warga Indonesia maupun artis maupun kiai maupun anak pejabat kena tahan bila sudah sampai imigrasi Malaysia kalau tidak lengkap. Ini simak bersama-sama. Gede banget gaji ART di Malaysia 1.850, bener nggak sih? Temenku rata-rata gaji 1.500, gak ada yang 1.850. Sekarang udah Tapi beda, Bang. di PT Ibu ini hebat banget, gaji ART segede gitu, sudah seimbang berat sama Singapura. Iya, beda dikit dengan yang di Singapura ya. Di Singapura 8 juta lebih. Emang sekarang seperti itu adanya dari PT kita peraturannya ya. Kalau ingin tanya-tanya, silahkan kita berikan penjelasan yang lebih jelas supaya lebih paham. Terima kasih kak hadirnya Mbak Cici. Itu alasannya ya. Beli mekat palsu untuk dapatkan. Kau pakai asyik palsu yang Malaysia? Hah? Kamu tahu dah salah? Betul? Berapa bayar ni? 300. Salah? Tahu. Siapa yang bawa masuk? Masuk sendiri ataupun masuk? Bos dari mana? Di sana. Bos di Indonesia atau di sini? Kalau di sana, dari kampung siapa yang bawa? Waduh, kenapa nih guys? Dari kampung pernah masuk Malaysia nih. Kilang elektronik di Teluk Panglima Garang, Hulu Langat diserbu pihak GPN dan Immigration Malaysia ya, dan didapati ada segelintir rakyat Indonesia yang membeli kad pengenalan palsu seharga RM300 untuk mendapatkan pekerjaan di negara Malaysia ini ya. Wah. Jadi kepada pemerintah Republik Indonesia, tolong Pak cari solusi agar rakyat Indonesia tidak bekerja ke negara orang dengan menyalahi undang-undang. Tolong ciptakan lapangan pekerjaan dalam negara sendiri dengan kadar gaji yang mencukupi. Seandainya dalam negara kita ada lapangan pekerjaan, rakyat Indonesia nggak akan pergi ke negara luar untuk mencari pekerjaan dengan menyalahi undang-undang. Kita tak sepatutnya menyalahkan negara mereka ya. Betul. Tak sepatutnya kita bercakap, kalau tak ada kerjasama majikan dengan ini, kita tak boleh cakap benda-benda macam tu Dia orang tak undang kita datang ke negara dia. Bekerja, apalagi menjadi parti di negara dia, dia tak undang pun ya. Sepatutnya kita introspeksi diri, kita suarakan, kita bagi tahu dengan pemerintah kita. Tolong cari solusi agar rakyat-rakyat dia jangan masuk ke negara orang menyalahi undang-undang. Ya, kita jangan salahkan negara orang. Kita yang datang. Setuju apa yang disampaikan oleh KJP karena kita yang membutuhkan. Nggak mungkin dong orang mau bersekolah, gurunya yang datang ke sini, ke rumah kita kayak gitu, mesti kita yang akan datang ke sekolahan untuk bersekolah, untuk belajar. Kan seperti itu logikanya guys. Nah, jadi kita jangan menyimpulkan ini kalau nggak ada kerjasama apaan kayak gitu ya guys ya. Orang Malaysia yang menerima seperti itu kasihan kepada kita, sudah dari kampung jauh-jauh. Kadang ikinya dulu sempat bos ikinya nih ingin menerima orang-orang kosong kayak itu karena kasihan juga katanya dari kampung jauh-jauh ke sini, namun sampai sini ada ceritanya bermacam-macam, guys. Ada yang kena tipu lah sama agen di Indonesia lah, katanya sampai di sana baru berbuat permen lah, semakai macam lah. Tidak, ini peringatan juga buat warga Indonesia yang ingin bekerja ke Malaysia ya, karena sekarang gaji ART udah setara, bahkan ada yang lebih kayak gitu ya guys ya. Ada yang lebih dengan
gaji ART yang berada di Singapura kayak gitu ya guys ya. Dia tergantung skill Anda lah kayak gitu ya. Ini pesan juga buat kalian. Kalau kalian melalui proses yang betul di Indonesia itu untuk masuk ke negara Malaysia itu membutuhkan waktu setidaknya 3 bulan. 3 bulan atau berapa kayak gitu, karena kalian akan dites dulu untuk dites begini jangan dilakukan seperti ini, karena kalian tuh akan ditempatkan di beberapa bos, di beberapa bangsa bos, 1 bahasa Melayu, 2 bahasa Cina, 3 bahasa India. Nah, itu akan menjadi perbedaan antara bos-bos ini kayak gitu. Maka kalian akan disekolahkan dulu. Ini tidak boleh kayak gini, ini aturannya seperti ini dan ini aturan seperti ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kalian jangan gampang juga dibodoh-bodohi oleh sesama warga kita juga, diiming-imingi sampai di sana kalian dilepas untuk dimasukkan ke kilang, tidak bertanggung jawab, terus dibuatkan inilah, itulah, inilah dan sebagainya macam. Kalian akhirnya akan sengsara sendiri. Itu hukumnya agak main-main loh, memalsukan dokumen ataupun IC ya, itu hukumannya tidak main-main loh. Sekitar nggak tahu, silakan komen di bawah. Ikinya nggak tahu undang-undang itu geng, takut salah ikinya mengucap, takut salah ikinya berkata-kata. Silakan sebut saja undang-undangnya berapa di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Apa benda silakan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.